ini kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya kita lebih nyaman belajarnya, duduknya dirapikan. Dan sepertinya papan tulisnya kotor, mungkin bisa menghapus. Makasih Nurin. Apakah anak-anak ibu masih semangat belajar pada pagi hari ini? Masih. Oke, kalau semangat berarti masih ingat kan materi pada minggu lalu? Masih. Oke, baik, sebelumnya adakah teman-teman kalian semua yang tidak hadir? Tidak. Berarti lengkap ya? Ya. Berarti absennya semuanya lengkap. Oke, baiklah. Kalau memang anak-anak semua masih semangat belajar, coba apakah ada yang ingat materi minggu lalu? Ada. Ya, Gevira. Seni rupa 3 dimensi. Oke, seni rupa 3 dimensi. Kan kita belajar seni rupa 3 dimensi minggu kemarin. Berarti anak-anak sudah tahu kan apa itu seni rupa 3 dimensi? Sudah. Siapa yang tahu? Ya, Bu. Ya. Seni rupa yang bisa dilihat dari 3 arah, yaitu depan, belakang, dan samping. Oke, berarti seni rupa yang bisa kita lihat dari berbagai arah, yaitu dapat kita lihat dari arah depan, arah samping, dan Belakang. Berarti anak-anak ibu sudah mengetahui tentang apa itu seni rupa 3 dimensi. Sudah. Oke, selanjutnya dalam seni rupa 3 dimensi itu kemarin ada unsur-unsurnya dan juga prinsip. Ada yang tahu tentang unsur apa saja itu, apa-apa saja yang unsur-unsur seni rupa? Ya, Nurin. Titik. Lagi apa ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, gimana? Garis, Garis. Apakah ada lagi yang tahu? bidang, Bidang. Ada lagi? tidak, Bu. Oke. Nah, untuk unsur-unsur seni rupa sendiri itu ada yang anak-anak ibu jawab tadi itu semuanya sudah betul. Ada titik, garis, bidang. Namun masih ada beberapa unsur-unsur seni rupa lagi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu ada, ibu sudah membuat PowerPoint-nya ya, tentang unsur-unsur seni rupa. Nah, yang pertama betul dibilang Nurin tadi, itu ada unsur-unsur seni rupa, yaitu yang pertama titik. Nah, titik itu merupakan unsur-unsur seni rupa yang paling dasar. Nah, setiap kita membuat karya seni rupa akan ada unsur dasarnya, yaitu dinamakan titik. Titik. Nah, karya seni rupa itu juga ada yang berupa bentuk titik, yaitu seperti ada bentuk karya namanya yaitu pointillis, yaitu dari penggabungan beberapa variasi titik-titik yang divariasikan dengan ukuran dan juga warna dari titik-titik tersebut. Nah, ini sudah ada ibu buatkan presentasinya. Mungkin gimana bisa baca pengertian dari titik. Titik yaitu unsur seni rupa yang paling dasar, dapat melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang akan melahirkan garis, bentuk, atau bidang. Nah, kan sudah jelas apa yang dikatakan Hima tadi, sama yang ibu jelaskan tadi, yaitu titik itu merupakan unsur-unsur dasar dari sebuah karya seni rupa.
Selanjutnya betul yang dibilang Nurin tadi, yaitu garis. Coba Gevira baca. Garis lurus, lengkung, panjang, pendek. Nah, yang Gevira baca tadi itu merupakan jenis garis. Ada jenis-jenis garis itu ada banyak seperti yang disebutkan Gevira tadi. Ada garis lurus, ada garis lengkung, ada garis panjang, pendek, horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, siapa yang bisa menggambarkan bentuk garis di sini? Dari awalnya titik akan timbul menjadi garis. Iya, Pak Regina. Oke. Betul apa yang dibuat Gima tadi. Ini adalah bentuk dari garis. Namun garis ini tidak hanya seperti ini. Seperti yang dijelaskan Gevira tadi, jenis-jenis garis itu ada ini yang dikatakan garis lurus, ada juga garis lengkung, panjang, horizontal, pendek, vertikal, putus-putus. Ini beberapa contohnya yang Ibu gambarkan. Nah, putus-putus ini juga dinamakan dengan garis. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang bidang. Apakah itu bidang? Coba Gima baca yang sudah Ibu gambarkan di presentasi. Bidang merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Bidang mempunyai sisi panjang dan lebar serta memiliki ukuran. Nah, betul. Bidang itu merupakan hasil dari awalnya kita kan titik menjadi garis, kemudian terbentuklah bidang. Bidang itu mempunyai ukuran, yaitu mempunyai panjang, tinggi, dan lebar. Itulah yang disebut bidang. Selanjutnya tadi ada 3 itu yang anak-anak Ibu jawab. Selanjutnya juga ada bentuk. Nah, bentuk itu akan dibagi menjadi 2, yaitu bentuk geometris dan yang kedua yaitu bentuk non-geometris. Adakah yang tahu apa itu bentuk geometris dan apa itu bentuk non-geometris? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu akan Ibu jelaskan. Nah, bentuk geometris ini adalah bentuk yang terdapat pada ilmu ukur. Nah, bentuk geometris ini pasti mempunyai bentuk-bentuk seperti misalnya kubus, balok, seperti itu adalah bentuk dari geometris. Dan juga ada segitiga, segi 4, itu merupakan bentuk dari geometris. Nah, sedangkan bentuk non geometris itu sendiri, ini maksudnya tadi contoh dari bentuk geometris. Sedangkan contoh dari bentuk non geometris itu yaitu bentuk-bentuk alam seperti bentuk hewan, tumbuhan misalnya seperti daun. Itu merupakan bentuk dari Non geometris. Oke, betul. Nah, selanjutnya setelah bentuk yang kelima ada apa? Ada yang tahu? Ruang. Oke, betul, ruang. Nah, ruang ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu ruang nyata dan ruang semu. Nah, ruang nyata itu kita bisa lihat dari ruangan ini. Ruangan ini merupakan ruang yang nyata. Nah, sedangkan ruang semu itu merupakan
ruang nyata. Nah, misalnya ruangan pada kamar, pada ruangan patung. Misalnya ruang semu atau ilusi terkesan dalam sebuah lukisan. Nah, misalnya kita membuat sebuah lukisan lukisan itu lukisan 2 dimensi. Misalnya kita buat lukisan 2 dimensi, tapi berkesan 3 dimensi. Misalnya itu kita seperti memainkan perspektifnya. Nah, di sanalah akan terbentuk ruang. Misalnya kita membuat gelas. Di gambar gelas itu seolah-olah ada ruang yang nampak di gambar itu, padahal itu cuma ruang ilusi. Nah, selanjutnya ada warna. Nah, warna ini dibedakan pula dibagi menjadi 2. Ada yang tahu warna-warna apa saja? Primer. Lalu Warna pokok atau primer. Tersier. oh, betul. Ada warna primer dan warna sekunder. Dan juga ada warna tersier. Apa itu warna primer? Nah, warna primer itu merupakan warna pokok. Warna-warna pokok itu apa saja? Warna-warna inti dalam sebuah warna. Merah, kuning, dan biru. Oke, betul. Merah, kuning, biru. Ya, seperti yang Ibu jelaskan di presentasi itu, ada warna yang timbul. Warna itu merupakan kesan yang timbul oleh pantulan cahaya pada mata, disebut warna. Dan warna itu dapat dikelompokkan menjadi warna primer. Warna primer yaitu merah, kuning, biru. Nah, sedangkan untuk warna sekunder yaitu warna percampuran dari warna primer. primer. Nah, berarti percampuran dari warna primer itu berarti misalnya merah dicampur kuning akan menghasilkan Warna jingga. betul, merah dicampur kuning akan menghasilkan jingga, dan bisa juga warna biru dicampur kuning akan menghasilkan Warna hijau. betul, merah ditambah biru akan menghasilkan Ungu. betul. Nah, itu merupakan contoh percampuran dari warna primer. Berarti warna primer itu ada 3, yaitu warna pokok aja, yaitu Merah. Jingga. itu sudah percampurannya. Merah, kuning, biru. Betul, berarti warna primer itu ada 3, yaitu warna merah, warna kuning, dan warna biru. Nah, selanjutnya warna sekunder. Warna sekunder itu itu yang Ibu sudah jelaskan tadi. Warna sekunder itu adalah percampuran dari warna primer, yaitu merah tambah kuning akan menghasilkan jingga, biru tambah kuning akan menghasilkan hijau, dan merah tambah biru akan menghasilkan Ungu. Nah, selanjutnya yaitu warna tersier. Apa itu warna tersier? Campuran warna primer dan sekunder. Nah, campuran berarti primer tambah sekunder akan menghasilkan warna tersier. Nah, warna primer dan sekunder jika kita gabungkan, nah contohnya hasil dari warna primer kuning ditambah hijau berarti akan menghasilkan Kuning kehijau-hijauan. biru ditambah ungu akan menghasilkan Ungu kebiruan. jingga ditambah merah akan jingga tambah merah akan menghasilkan Jingga Jingga kemerahan. Nah, berarti sudah paham kan
Jika warna primer itu adalah percampuran, warna bukan, berarti tidak fokus. Jadi warna primer itu merupakan warna apa? Pokok. Betul. Sedangkan sekunder adalah Percampuran warna primer. betul. Tersier Percampuran warna primer ditambah sekunder. betul. Nah, berarti anak-anak sudah mengetahui tentang warna. Kita lanjutkan. Tekstur. Oke, selanjutnya tekstur. Nah, tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni. Dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur. Semu. Nah, tekstur itu adalah keadaan permukaan benda pada suatu bidang. Nah, Ibu contohkan, kan tekstur itu ada dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Nah, tekstur nyata itu seperti misalnya papan tulis ini. Papan tulis ini bentuknya licin. Apakah aslinya juga licin? tidak. Masa? Coba sentuh. Licin. Licin. Nah, sedangkan coba Ibu bedakan. Kalau misalnya Ibu buat gambar ini, nah, ini kalau dilihat dari bentuknya itu licin atau ada ada seperti titik-titik yang membuat kasar atau gimana? Kasar. Berarti ini dari penglihatan anak Ibu, ini adalah bentuknya kasar. Sedangkan ini, Licin. nah, ini aslinya. Licin. Nah, begitulah tekstur semu. Tekstur semu itu bentuknya misalnya kita itu tidak nyata. Seperti kita membuat gambar kertas dengan titik-titik yang berbentuk seolah-olah kertas ini merupakan kertas yang kasar. Sedangkan kenyataannya kalau kita sentuh tetap licin, sama seperti yang ini. Seperti papan tulis ini merupakan licin juga, seperti itu. Nah, ini merupakan papan tulis ini merupakan tekstur nyata, sedangkan ini merupakan Semu. Oke, berarti sudah bisa kan membedakan tekstur Sudah. nyata dan tekstur semu. Nah, itu penjelasannya. Tekstur nyata adalah nilai raba yang sama antara penglihatan dan rabaan, sedangkan tekstur semu adalah kesan yang berbeda antara penglihatan dan rabaan. Nah, selanjutnya yaitu gelap terang. Coba Bima baca apa itu gelap terang. Suatu objek bisa memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagiannya. Nah, betul. Jadi setiap pencahayaan yang kita buat di sebuah karya kita, misalnya lukisan, itu akan memiliki intensitas cahayanya masing-masing. Contohnya, kita membuat lukisan yang misalnya kita membuat lukisan misalnya kita buat lukisan bunga di sini. Nah, kita buat lukisan bunga misalnya, kita anggap cahayanya dari sini. Berarti gelap terangnya berarti akan terlihat di sini adalah terang, sedangkan di arah sini akan gelap. Nah, berarti yang terkena sinar matahari ini akan terlihat terang, sedangkan yang tidak terkena sinar matahari ini akan terlihat gelap, dan begitu pun di bayang-bayang yang ada di bawah sini akan terlihat gelap karena tidak terkena sinar matahari. Itulah yang kita
artikan dengan gelap terang di dalam sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya yaitu selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip seni rupa akan kita lanjutkan minggu depan. Kita bahas dulu untuk materi pada hari ini yaitu tentang unsur-unsur seni rupa. Apakah anak-anak ibu sudah paham apa-apa saja itu unsur-unsur seni rupa? Sudah. Oke, berarti sudah paham ya semuanya? Sudah paham? Sudah. Oke, berarti coba akan ibu tanya kalau memang sudah paham, apakah ada yang bisa ke depan menuliskan apa-apa saja unsur seni rupa yang anak-anak ibu ketahui saja terlebih dahulu. Ya, gimana? Ada lagi yang tahu? Tidak. Nah, kan sudah ibu jelaskan tadi, berarti anak-anak ibu masih belum menyimak tentang apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Apa-apa saja itu unsur seni rupa. Berarti setelah ruang ada apa lagi? Coba siapa lagi yang tahu setelah ruang? Ada warna. Setelah itu tekstur. Lagi yang terakhir tadi apa ada lagi? Tidak. Nah, ada 8 unsur-unsur seni rupa yang sudah ibu jelaskan tadi. Yang pertama yaitu coba Gevira. Selanjutnya Garis, ya. bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap terang. Oke. Berarti untuk pengertiannya sendiri sudah tahu kan? Sudah. Berarti anak-anak ibu sudah paham tentang materi apa saja kita hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan apa-apa saja unsur-unsur seni rupa? Nima, silakan. Unsur-unsur seni rupa terbagi 8 yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Titik yaitu unsur dasar dalam seni rupa. Garis sambungan dari titik. Ya, bisa. Bidang yaitu bentuk dari garis, misalnya dari titik menjadi garis, dan dari garis akan terbentuk bidang. Oke. Itu saja. Iya, selanjutnya setelah itu tadi ada warna kan. Warna juga dibagi dua, yaitu warna primer, warna sekunder. Ruang ada ruang nyata dan ruang semu. Tekstur ada tekstur nyata dan tekstur semu. Lalu gelap terang. Nah, oke, baiklah. Berarti anak-anak sudah mengetahui tentang apa saja itu unsur-unsur dari seni rupa. Nah, untuk materi selanjutnya untuk minggu depan anak-anak akan dikasih tugas tentang bentuk-bentuk dari bentuk-bentuk dari unsur-unsur seni rupa. Nanti kita akan mengaplikasikannya ke sebuah gambar. Nah, untuk selanjutnya materi minggu depan yaitu tentang prinsip-prinsip seni rupa. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah semua anak-anak sudah paham kan? Sudah. Oke, berarti semuanya sudah mengerti tentang unsur-unsur seni rupa 3 dimensi. Kita tutup pelajaran kita pada
pagi hari ini dengan lafaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi